Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya PJU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis kelas 2. Di dalam listrik dinamis itu yang kita pelajari adalah rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah dan rangkaian arus bolak-balik. Ini yang harus kita pelajari untuk materi listrik dinamis, rangkaian arus bolak-balik. Dalam rangkaian ini kita harus membedakan antara rangkaian arus searah dengan rangkaian arus bolak-balik. Sehingga di rangkaian, misalkan ini hambatan, ini adalah rangkaian arus searah. Ini R, ini V, ini aliran arusnya I, kuat arusnya ini plus, ini min. Nah, ini bedanya, ini adalah arus searah. Kalau arus bolak-balik, nah, ini ada arus bolak-balik, lambang arus bolak-balik. Ini R, hambatan, plus minnya mana ya? Bisa plus, bisa min, bisa min, bisa plus, karena arus bolak-balik. Sekarang kita membahas rangkaian arus searah dulu sebelum rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus searah yang kita pelajari adalah apa sih itu arus listrik. Itu harus kita pelajari dulu, arus listrik dan kuat arus. Nah, kuat arus listrik. Nah, ini materi listrik, berarti kuat arus lambangnya I kalau dalam fisika. Nah, sekarang kita pengertian arus listrik. Dalam arus listrik kita lihat gambar saja sudah mengerti bahwa mana sih arus listrik. Arus listrik itu aliran muatan positif. Ini muatan positif langsung ke kanan terus sampai kena hambatan, kembali lagi ke min. Nah, ini adalah rangkaian aliran positif. Berarti aliran positif, aliran atau aliran muatan positif itu adalah arus listrik, bukan muatan elektron dari plus. Sekarang kalau aliran muatan positif, maka arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Ingat, plus itu sampai min, ketinggian plus, berarti dari potensial tinggi ke potensial, aliran dari potensial tinggi ke rendah, potensial rendah ke potensial rendah. Nah, ini adalah materi rangkaian arus searah yang kita pelajari, yaitu arus listrik dan kuat arus listrik. Kalau kuat arus listrik, apa sih kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah, kalau kita lihat lambang fisika, kuat arus listrik itu lambangnya I, yaitu kalau kita lihat banyaknya muatan. Nah, banyaknya muatan yang mengalir dalam penampang persatuan waktu, atau dalam fisika banyaknya muatan itu lambangnya apa? Q. Berarti kuat arus listrik lambangnya I, muatannya lambangnya Q, waktu T. Inilah rumus dari kuat arus. Tadi kita membahas masalah kuat arus listrik. Kalau kita lihat kuat arus listrik, lambangnya kan I. Tadi pengertiannya bahwa I sama dengan muatan listrik per waktu, dimana muatan listrik satuannya adalah coulomb, kalau waktu adalah sekon. Nah, kalau arus listrik ini adalah ampere. Ini adalah pengertian dari kuat arus listrik. Sehingga kalau kita ke kuat arus listrik, kita gambar, ini penampangnya tadi, ini penampangnya. Muatan listrik kita lambangkan elektron yang bergerak.
elektron bergerak mulai dari titik A ke titik B memerlukan waktu T. Berarti Q-nya ini adalah berarti kalau arusan Q per T. Dimana Q itu adalah muatan listrik, Q adalah muatan listriknya. Kalau muatan listrik itu muatan elektron yang bergerak, muatan listrik adalah muatan elektron. Berarti kalau berapa banyaknya elektron yang terjadi di penampang ini kita nggak tahu, maka dalam informasi Q sama dengan banyaknya elektron, banyak itu lambangnya N, per muatan elektron itu sendiri E. Nah, ingat, ini adalah banyaknya elektron, ini adalah muatan elektron, di mana muatan elektron itu nilainya min 1,610 pangkat min 19 Coulomb. Ini adalah Q. Sehingga kalau kita gabung harus bagaimana? I sama dengan Q-nya adalah N per E per T. Ini adalah bisa menggunakan rumus kuat arus adalah banyaknya elektron per muatan elektron dibagi waktu. Ini adalah kuat arus listrik. Sekarang hukum Ohm. Kita pelajari hukum Ohm. Di SMP sudah kamu pernah diajari tentang hukum Ohm, hubungan antara arus dan tegangan. Maka di dalam hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Ini adalah hukum Ohm, dimana R-nya adalah tetap, ini adalah hambatannya. V itu adalah tegangan. Ingat, tegangan satuannya adalah volt. I adalah arus, dimana ini R tadi adalah hambatan. Ini adalah materi tentang hukum Ohm, diajari di SMP. Cara membuat grafik, ingat, hukum Ohm adalah hambatan tetap. Kalau hambatan tetap kita buat grafik R sama dengan V per I. Ini adalah yang kita buat grafiknya. Maka kita grafiknya, grafik hubungan antara V terhadap I. Nah, kalau hubungan V terhadap I kita buat, berarti ini adalah V, ini adalah I. Kita buat sehingga R-nya V per I, di mana R adalah tetap, kita tulis tetap V per I. Kalau kita tetap, anggap saja angka 1. Sehingga kalau 1 V-nya 1, I-nya juga 1. Tetap terus R-nya tetap 1, kalau ini diganti 2 per 2. Kalau tetap 1, V-nya diganti 3, I-nya juga 3, tetap 1. Maka dalam grafik, sehingga ini kalau 1, ini 1. Kalau 2, ini juga 2. Kalau 3, ini 3. Kalau ditarik, nah ini adalah grafik hubungan antara V terhadap I, di mana R-nya adalah tetap. Kalau ini V, ini I, ini apa ini? Ini adalah R. Nah, selalu tetap. Kalau untuk mencari R, kita sudah menggunakan rumus adalah V terhadap I. Kalau ingat, dalam matematika kalau kemiringan itu sama dengan gradien. Gradien. Nah, gradien. Kemiringan adalah gradien, dimana gradien adalah kalau kita tarik, ini adalah V, ini adalah I, sama dengan tangen alfa. Ini adalah alfa. Maka tangen alfa rumusnya bagaimana? Sisi depan per sisi samping. Depannya adalah V, sampingnya adalah I. Nah, sama, sehingga V per I juga sama dengan R atau dengan M atau bisa tangen alfa. Ini adalah grafik hubungan antara V terhadap I pada hukum Ohm. Dalam hukum Ohm itu ada namanya, materinya itu besarannya hambatan, tegangan, dan kuat arus. Di 3 itu ada alat ukurnya. Maka alat ukur yang kita pelajari dalam hukum Ohm, alat ukur ada 3. 1 ampere meter. Ini dipakai untuk mengukur kuat arus. Ohmmeter.
dipakai untuk mengukur hambatan. Voltmeter dipakai untuk mengukur tegangan. Ketiga alat ini bisa sendiri-sendiri. Ampermeter ada sendiri, ohmmeter ada sendiri, voltmeter ada sendiri. Kalau ketiganya bisa dipakai satu alat, namanya multimeter. Kalau ditanyai multimeter itu alat dipakai untuk mengukur hambatan, tegangan, dan kuat arus. Ini adalah multimeter. Maka kita contohnya satu persatu tentang ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ini sering keluar di EBTANAS. Dalam alat ukur ada ampermeter, ada ohmmeter, dan voltmeter. Ingat, di sini adalah skalanya. Ini adalah batas ukurnya, bisa 0, 1 ampere sampai 5 ampere. Sama dengan ini 0, 10 ohm, ini adalah batas ukur, ini adalah batas ukur, ini adalah skala. Untuk mencari nilai hasil pengukuran ini adalah dengan rumus HP sama dengan skala penunjuk jarum per skala maksimum, ini adalah skala maksimum. Skala maksimum dikalikan batas pengukuran. Batas pengukuran yang diminta adalah sini adalah 1 ampere, yang di sini adalah 10 ampere, yang diminta ini adalah 5 volt. Contohnya kita ngerjakan ampermeter. Kalau HP-nya kita hitung, HP-nya untuk ampermeter, skala penunjuk jarumnya adalah 40 per batas maksimum, skala maksimum adalah 60 dikalikan batas pengukuran. Batas pengukuran yang diminta 1 ampere bukan 5, berarti yang dikalikan 1 ampere. Sehingga hasilnya kita coret, jadi bagi 4 bagi 2 per 3 kali 1 ampere, sehingga hasilnya 2 per 3 ampere. Ini adalah hasil pengukuran pada alat ukur ampermeter. Kalau voltmeter, kita lihat untuk mencari HP-nya voltmeter, HP sama dengan keliru. Ohmmeter. Oh iya sih, ulangi. Bisa dipotong. Bisa, Mas. Ya. Ya, 3. Sekarang ohmmeter. Kita lihat. Untuk mencari HP-nya, kita kerjakan ohmmeter dulu. HP sama dengan skala penunjuk jarum. Skala penunjuk jarum adalah 30. 30 per hasil skala maksimumnya 60. 30 per 60 kali. Ingat, di sini batas ukurnya adalah 10 ohm. Tidak dipakai 50, yang dipakai adalah 10 ohm, kalikan 10 ohm. Maka hasilnya kalau ini bagi 30-an setengah dikalikan 10 sama dengan 5 ohm. Berarti nilainya untuk ini, lihat grafik ini adalah 5 ohm, kalau ini adalah 2 per 3 ampere. Sekarang voltmeter. Kalau mencari HP-nya voltmeter, kita lihat bahwa skala penunjuk jarumnya adalah 10. Berarti 10 dibagi maksimumnya 60 dikalikan batas ukurnya diminta adalah 5 volt, sehingga hasilnya kita coret-coret 1/6 dikalikan 5 sama dengan 5 per 6 volt. Ini adalah alat ukur dan hasil pengukurannya menurut ampermeter, ohmmeter, dan voltmeter. Ingat, untuk mencari ini kita pakai rumus apa? Hasil pengukuran skala penunjuk jarum per skala maksimum kalikan batas pengukuran. Sekarang kita ngerjakan contoh soal listrik arus searah. Nomor 1. Pada sebuah kawat penghantar mengalir muatan listrik sebesar 24 coulomb. Ingat, muatan listrik lambangnya apa? Q. Q sama dengan 24 coulomb. Langsung dalam waktu T nya 2 menit. Ingat, kita jadikan ke sistem MKS, jadi jadikan ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti kita kalikan 120 detik. Yang tanyakan berapa kuat arus pada kawat tersebut. Kuat arus lambangnya apa? I. Yang ditanyakan I. Yang ditanya I. Ingat, I rumusnya apa? Q per D, muatan per waktu. Q nya sudah dapat 24 per 120
20, ini 120. Berarti kita kecilkan bagi 6. Kalau bagi 6 ini jadi 4. Bagi 6 20. Kalau bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 5, sehingga hasilnya 0,2 ampere. Ini soal nomor 1 untuk mengerjakan tentang rangkaian arus searah. Sekarang nomor 2. Kita kerjakan nomor 2. Tentukan jumlah elektron. Ingat, jumlah elektron namanya apa? N. Dimana muatan elektron diketahui. E sama dengan min 1,6 10 pangkat min 19 coulomb. Yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam. Berarti T nya 1 jam. Ingat, dijadikan ke sekon. Berarti 1 jam ke sekon berapa? 3600. Berarti hasilnya 3600. Apabila kawat tersebut dialiri aliran listrik sebesar ampere, satunya apa? I, berarti 0,8 ampere. Maka yang ditanyakan jumlah elektron, yaitu N yang ditanyakan jumlah elektron. Ingat, rumusnya apa? I sama dengan Q per T. Dimana Q rumusnya apa lagi? N kali E per T. N kita masukkan, berarti I sama dengan N E per T. I nya tadi ketemu berapa ini? 0,8 kita masukkan. Sama dengan yang tanyakan N. Biarkan N. Kalau E kita masukkan nilainya 1,6 10 pangkat min 19. Mengapa min kita di depannya kita tidak masukkan? Yaitu karena nilainya bahwa ini muatan negatif per. T nya berapa? T nya 3600. Maka kalau begitu mencari N sama dengan kali silang 0,8 kali 3600 per 1,6 dibagi 10 pangkat min 19. Ingat, dalam perhitungan kamu harus pintar-pintar. Kita coba, kalau N sama dengan 0,8 jadikan 8 10 pangkat min 1. 3600 3636 10 pangkat 2 per 1,6 kita jadikan 16 10 pangkat min 1 kalikan 10 pangkat min 19. Sama-sama 10 pangkat min 1 kita coret. 8 per 16 dibagi 8 1 16 2. Berarti di atas kali 36 10 pangkat 2 per. Nah, ini naik ke atas. Ini tadi 10 pangkat min 19. Kalau ini ke atas berarti setengah kali 36 berarti 18. Naik ke atas 10 pangkat 2 10 pangkat 19. Jadi hasilnya 18 10 pangkat 21. Ingat, di dalam fisika harus ada koma. Di depan koma ada satu angka. Berarti ini jadikan 1,8 10 pangkat 1 kalikan 10 pangkat 21, sehingga hasilnya 1,8 10 pangkat 22. Nah, ini adalah nilai banyaknya elektron yang terjadi pada soal nomor 2. Dalam soal UN Fisika nomor 1, nah, dalam mengerjakan soal seperti ini, kita hubungkan antara soal dengan alat ukur, maka kita cek dulu. Ingat, kita sudah diajari tentang hukum Ohm. Hukum Ohm, kita diajari hukum Ohm. Kalau hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dimana R nya sudah tahu. R nya di sini 20 ohm, 20 ohm. I nya dilihat alat itu I, nah, berarti ampere, berarti I nya di alat. Kita hitung di alat. Ingat, dalam pengukuran alat ukur, jarum, skala jarum 30 per maksimumnya 50 dikalikan batas ukur. Batas ukur yang diminta 1 kali 1, sehingga hasilnya 3 per 5. Ini adalah arusnya ampere. Sudah ada 20, ada 3 per 5, maka rumusnya yang ditanyakan adalah beda potensial. Beda potensial adalah tegangan V. Berarti kita masukkan V sama dengan I kali R. I nya tadi adalah 3 per 5, R nya diketahui 20. Kita coret, berarti ini hasilnya ini 4 kali 3 12 volt. Maka dalam soal UN Fisika nomor 1 yang diminta jawabannya adalah 12 volt. Dari mana asalnya? Ya tadi
Ingat, alat ukur sendiri, kita hitung sendiri. R-nya ditunjukkan 20, B-nya adalah berdasarkan hukum Ohm I kali R, sehingga kita dapat 12 volt. Sekarang nomor 2. Ingat, soal UN nomor 2. Ini soalnya sudah berkembang sedikit, dihubungkan dengan rangkaian seri pada suatu rangkaian. Ya, lihat. Kalau kita lihat gambar ini, kita gambar dulu rangkaiannya. Nah, ini ampernya. Nah, ini voltnya. Voltnya di sini menunjukkan 9 volt. Ini adalah 1,6 ohm. Ininya R-nya yang dicari. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan nilai hambatan R yang ini. Nah, di dalam ini ada grafik, ada volt, ada arusnya ini. Ingat, ini gambar ini menunjukkan adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Ingat, ciri-ciri rangkaian seri itu arusnya sama. Arus keluar plus, ini min. Yang keluar di sini adalah I. Nah, rangkaian seri arusnya sama, I-nya sama. Kalau I-nya sama, kita lihat I-nya kita peroleh dari gambar grafik. Nah, lihat gambar di ampere. Ampere itu menunjukkan di sini adalah I-nya kita cari dulu. Jarumnya menunjukkan 2,5 per skala maksimumnya 5. Batas ukurnya 5 kalikan 5, sehingga hasilnya ini coret-coret, hasilnya 2,5 ampere. Ini sudah ketemu di dalam rangkaian ini 2,5. Kita larikan 2,5 semua karena ini rangkaian seri arusnya sama. Nah, setelah itu kalau mencari volt yang ada di sini, nah, ini adalah volt. Nah, voltnya kita dapat dari tabel. Volt sama dengan jarumnya menunjukkan 2,5. Skala maksimumnya 5. Batas ukurnya 10. Sehingga hasilnya kalau kita lihat ini, kita coret ini 2 kali 2,5, 5 volt. Nah, langsung kita larikan. Kenapa kita tidak berurusan dengan 9 volt dan 1,6? Karena yang ditanya adalah R saja di sini, sehingga ada rumus juga. Arusnya sudah sama. Arusnya ini ketemu 2,5, 2,5. Karena arusnya sama dalam rangkaian seri, maka kita berlaku hukum Ohm. V sama dengan I kali R. V nya ketemu 5, I nya 2,5 kali R, sehingga R sama dengan 5 dibagi 2,5 sama dengan 2 ohm. Maka jawaban yang benar adalah C. Sekarang soal nomor 3. Sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti pada gambar. Gambar ini R-nya sudah dapat 10 ohm. Arusnya saya masih mencari, yang ditanyakan daya pada Rx. Ingat, dalam soal rangkaian kita harus tahu, bisa mengetahui bagaimana cari daya, tegangan dan sebagaimana. Sekarang mencari daya. Kalau daya pada listrik, daya listrik kita lambangkan dari P, dari kata power. Rumusnya adalah tegangan kali arus. Tegangan sendiri sesuai dengan hukum Ohm, I kali R kali I. I-nya berarti I kuadrat kali R. Ini daya pada listrik. Lihat dalam grafik. Karena apa? Grafik ada R, sudah ada 10. I-nya kita bisa cari di sini di gambar. Nah, kita cari dulu. R-nya sudah dapat di X 10 ohm. I-nya kita cari. I-nya ingat, skalanya adalah menurut jarum 70 per maksimumnya 100 dikalikan berapa, batas ukurnya yang diminta adalah 10 ampere, kalikan 10. Kita coret ini tinggal 10. 70 per 10 sama dengan 7 ampere. Sehingga kita masukkan ke rumus. I-nya dapat 7 kuadrat, R-nya tadi 10. 7 kuadrat berapa? 49 kalikan 10, sehingga hasilnya 490. Ingat, daya satuannya apa? Watt. Nah, maka jawaban yang betul adalah E.
Nomor 4. Ingat, dalam soal nomor 4 itu lebih sulit dan bernalar, tapi kita harus tahu dulu konsepnya dalam rangkaian. Lihat, ini ampere meter, voltmeter untuk mengukur kuat arus tegangan pada suatu rangkaian seperti pada gambar ini. Yang ditanyakan adalah tegangan V di sini. Nah, lihat, kita ingat dulu kita ini rangkaian apa? Ini rangkaian seri. Ini adalah seri. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah R1 yang ini. Ini adalah R2. Ini digabung, diparalelkan, nanti kerjakan sendiri. Ini adalah tegangan V. Ini adalah V. Nah, ampernya sudah ada di sini arusnya. Nah, ini adalah V, ini arus. Nah, ini rangkaian seri. Ingat ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian seri. Ingat, rangkaian seri I ini sama dengan I yang ada di R1. Ini adalah I1, ini I2, berarti I1 sama dengan I2. Ini adalah I, kita misalkan I besar ini. Nah, kita I besar. Kalau tegangannya beda, tegangan di ini adalah ada tegangan di V1, ini tegangan di V2. Nah, untuk mencari seri harusnya sama, tapi tegangannya beda. V1 tidak sama dengan V2, V1 tidak sama dengan V2, dan juga tidak sama dengan V yang ada di tegangan ini. Tapi ini adalah tidak sama, sehingga kalau mencari V ini adalah V1 tambah V2. Kalau tegangan ini 5 volt, misalkan ini 7 volt, berarti tegangan yang di sini 5 tambah 7, 12 volt untuk mencari tegangan yang di sini. Maka di dalam soal yang dicari V yang ini, maka kita harus mencari V1 ini dulu. Nah, V1 kita bisa ada gambar. Nah, untuk mencari V1 kita ada gambar. V1 adalah gambarnya 1,5, jarumnya 1,5 per maksimumnya 5. Nah, batas ukurnya adalah 10. Sehingga hasilnya kalau kita lihat 15 per 5 sama dengan 3 volt. Sekarang mencari V2. Mencari V2 yang ada di sini. Ini adalah V2. Ingat, di dalam R2 ini kan ada, ini adalah rangkaian paralel. Ingat, rangkaian paralel seper RP. Nah, untuk paralel kan berarti seper R1 ditambah seper R3. Berarti seper 10 ditambah seper 10 sama dengan 2/10. Berarti RP nya, nah, sekarang kalau mencari RP nya 10 bagi 2 sama dengan 5 ohm. Berarti di sini R2 ketemu di sini 5 ohm. Ingat, mencari V2. Nah, I2 dari mana I-nya? Ingat, I ada gambar seperti ini. I kita cari. Nah, ingat, I kita cari juga. I-nya lihat dari grafik. Kalau dari gambar, penunjuk jarumnya 6. Maksimumnya 10. Dikalikan batas ukurnya 1. Pasti hasilnya 6/10. Ini hasilnya, atau 0,6 ampere. Sehingga 0,6 ampere. Ingat, arus yang sini adalah seri 0,6, berarti ini juga 0,6, I-nya juga 0,6, I1 juga 0,6, berarti I1 juga 0,6 ampere, I2 juga 0,6 ampere, di mana I dalam rangkaian I sama dengan I1 sama dengan I2. I-nya sudah kita dapat tadi 0,6 ampere. Kita masukkan dalam rumus. Mencari V2, ingat, kita carikan V yang ada di sini. Untuk mencari V, bagaimana rumusnya? V1 tambah V2. V1 nya ketemu berapa tadi? 3 volt. Plus V2 nya kita cari di sini. Ini adalah V2. Kita cari, berarti rumusnya apa? V2 sama dengan I2 kali R. Nah, 2. I2 nya adalah 0,6. R2 nya ketemu berapa tadi? 5. Berarti ini 3 volt. Kita masukkan ke V2 3, sehingga 3 tambah 3 6 volt. Nah, ini jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Agar materi ini bisa berjalan selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. PJU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.